Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, semoga kalian tetap di rumah dalam keadaan sehat semua. Ayo, masih tetap semangat ya, tetap semangat. Ya, nanti setelah pelajaran selesai, maka absensi diisi sendiri-sendiri. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua bahwa hasil PTS yang kalian kerjakan di rumah sudah banyak yang selesai. Tapi juga ada sampai sekarang yang belum laporan atau WA ke Pusat. Tapi ada juga yang hanya laporan tapi hasil PTS-nya nggak dikirim. Ya, semoga saja yang belum selesai segera menyusul, cepat diselesaikan hasil kerjaan TPS-nya. Alhamdulillah anak-anak, hasilnya juga lumayan baik. Hanya ada beberapa yang perlu dibenahi. Untuk itu, ikutilah materi pada minggu ini sampai selesai supaya kalian tahu dan mengerti. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang masih tetap semangat, sekarang ini kita akan membahas materi bab 8, yaitu segi 4 dan segi 3. Ya. Lihat buku paket matematika kelas 7 halaman 181. Dalam hal ini kita akan membahas yaitu kegiatan 8.2 dan 8.4. 8.2-nya yaitu memahami jenis dan sifat segi 4, sedangkan 8.4-nya memahami jenis dan sifat segi 3. Nah, yang perlu kamu ketahui, yang kita pelajari nanti ini, ya, segi 4-nya, persegi dan persegi panjang, sedangkan yang kedua sifat segi 3. Untuk itu anak-anak sekalian semua, selanjutnya silakan mengikuti video ini sampai selesai. Awal sampai akhir. Jadi kakak ulang sedikit ya, segitiga dibentuk oleh 3 buah titik, maka yang dibentuk oleh 4 buah titik itu namanya adalah segi 4. Nah, persegi dan persegi panjang adalah bangun datar yang berbentuk atau masuk dalam golongan segi 4. Nah, kalau kita lihat di sini, kakak sudah pernah mengajarkan tentang segi 4 sembarang, tidak kakak bahas secara detail memang. Ada layang-layang, jajar genjang dan sebagainya. Ternyata persegi dan persegi panjang ini memiliki sifat seperti bangun-bangun di atasnya. Pada dasarnya, persegi panjang itu adalah jajar genjang dengan sudut siku-siku. Nah, lucu ya. Kemudian persegi itu adalah sebuah bangun yang memiliki sifat dari persegi panjang dan juga belah ketupat. Atau bisa dibilang dia adalah sebuah belah ketupat yang memiliki sudut siku-siku. Jadi dia memiliki sifat dari bangun-bangun yang ada di atasnya. Jadi gimana nih untuk sifat-sifat persegi ya? Tentu sifat-sifatnya akan semakin sederhana dan semakin mudah untuk kita ketahui. Di sini keempat sisinya sama besar. Jadi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Kemudian sisi yang berhadapan sejajar, sama seperti belah ketupat atau jajar genjang ya. Kita punya AD sejajar sama BC. Kemudian kita punya AB sejajar sama DC. Kemudian keempat sudutnya 90 derajat. Nah, ini semua 90 derajat. Kedua diagonalnya sama panjang atau sama besarnya. Kedua diagonalnya saling memotong tegak lurus ya, dan membagi 2 sama besar. Berarti ini sama semua nih. Nah, ini diagonal semua sama semua.
Diagonalnya membagi sudut-sudut persegi sama besar. Nah, karena dia sisinya sama, panjang diagonalnya juga sama, sehingga menyebabkan ini terbagi menjadi sama besar. Semua terbagi menjadi sudut yang sama. Karena semuanya 90 derajat, maka masing-masing sudut kecil ini adalah 45 derajat. Ini semuanya 45 derajat nih. Kalau di persegi, dia pasti. Gimana dengan persegi panjang? Sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Sisi yang berhadapan sama besar ya. AD sama dengan DC. Sama seperti pada jajar genjang. Sisi yang berhadapan juga sejajar. AD sejajar BC. DC sejajar AB. Keempat sudutnya 90 derajat. Ini semua 90 derajat. Kedua diagonalnya sama besar. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama besar. Nah, bedanya apa? Ya, ternyata bedanya itu adalah di sini tidak siku-siku nih. Nah, ini tidak siku-siku. Kemudian dia tidak membagi ini sama besar. Ini X, ini Y. Ini juga Y sama karena dia segitiga sama kaki. Ini X, ini X ya. Ini Y, ini Y, ini X. Jadi pembagiannya itu tidak sama besar. Nanti gimana Kak bentuk dari soal-soalnya? Soal-soalnya bisa seperti berikut. Ini adalah soal dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Kita disuruh mencari mana sifat yang tepat. Dari pernyataan-pernyataan berikut, pernyataan pertama, sisi yang berhadapan sejajar, sisi yang berhadapan sama panjang, diagonalnya sama panjang, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Dari pernyataan di atas, mana sih yang merupakan sifat dari persegi panjang? Nah, ini pentingnya, persegi panjang. Sisi yang berhadapan sejajar betul, karena dia merupakan turunan dari jajar genjang. Sisi yang berhadapan sama panjang juga betul. Diagonalnya sama panjang juga betul, tapi diagonalnya tidak berpotongan tegak lurus. Ya, belum tentu tegak lurus. Sehingga sifat yang benar adalah 1, 2, dan 3. Sekarang kita lihat yang nomor 2, pernyataan berikut ini. Ya, sama dari pernyataan di atas, kita akan menyelidiki manakah yang merupakan sifat persegi. Ini bukan persegi panjang nih, tapi persegi. Tadi yang persegi panjang sudah di nomor 1, yang nomor 2 ini adalah persegi. Semua sisi sama panjang, ini betul. Semua sudutnya siku-siku juga betul. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus juga betul. Mempunyai pasang sisi sejajar juga betul. Oh, ternyata keempatnya semua benar. Cukup mudah ya, ini hanya hafalan. Nah, nanti kita juga akan bertemu dengan soal-soal yang berkaitan dengan sudut. Nah, tapi karena sifatnya semakin banyak yang diturunkan dari bangun di atasnya, soal-soalnya semakin sederhana. Tidak seribet misalkan jajar genjang ataupun layang-layang. Di soal nomor 3 ini kita punya sudut DBA adalah 58 derajat. Ya, DBA. Dengan panjang AC-nya adalah 10 cm. Tentukan pernyataan di bawah ini benar atau salah. Jadi ada 4 pernyataan, kita mesti tahu apakah dia benar atau salah. Yang pertama, panjang AO ya, itu adalah 4. Nah, ini pernyataannya salah. Kalau dari A ke C adalah 10, maka dia akan membagi AO 5 dan OC 5. Dan BD sama dengan 7 juga salah, karena diagonalnya harus sama panjang. Ini harusnya 10, ini harusnya 5. Kemudian untuk sudutnya, apakah sudut ACB itu 32 derajat nih yang di sini? Nah, kita coba hitung ya. Sudut ini itu sama dengan sudut ini. Di mana pada sudut B itu, maka ini kalau ini B1, ini B2, sudut B1 ditambah sudut B2 ini harus 90 derajat karena dia siku-siku. Ini 58 ditambah sudut B2 sama dengan 90 derajat. Sehingga sudut B2-nya adalah 90 dikurang 58. Nah, ini tepat nih, ternyata 32 derajat. Maka ini tepat. Kemudian sudut BOC. Nah, BOC berapa? Kita harus hitung nih. Ini 32 derajat. Ini 32 derajat. Maka kita akan melihat sebuah segitiga BOC. Kita melihat segitiga, maka segitiga BOC yang kita lihat. Maka sudut B ditambah sudut O ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut B-nya itu berarti yang ini ya. Tadi 32 derajat. Ditambah sudut O-nya itu yang kita mau cari
ditambah 32 sama dengan 180 derajat. Maka ini 64 ditambah sudut O sama dengan 180 derajat. Atau sudut O-nya ini adalah 180 derajat dikurang 64. Ya, ini berarti berapa nih? 116 derajat. Ya, dia adalah 116 derajat. Ternyata ini juga kurang tepat. Ya, jadi yang benar ini hanya yang C, yang A dan B dan D itu kurang tepat atau salah. Sekarang kita coba soal yang nomor 4. Di sini dikatakan sudut MKL itu yang ini, ya, ini adalah 2X dikurang 3. Kemudian sudut KNL itu yang ini, wah ini jangan X lagi nih, ini kita ganti dengan Y. 3Y dikurang 12 gitu ya, jadi ini diganti dengan Y. Kemudian kita disuruh menghitung nilai X dan Y, ya, berapa? Nah, kita akan memanfaatkan sifat dari si persegi, di mana kita tahu kalau besar sudut ini pasti 45 derajat. Kenapa? Karena dia sudut siku-siku dibagi oleh sebuah diagonal, dan diagonal persegi membagi sudutnya menjadi dua sudut yang sama besar. Sehingga untuk yang K ini kita punya 2X dikurang 3 sama dengan 45 derajat. 2X sama dengan 45 ditambah 3. 2X sama dengan 48, sehingga nilai X-nya adalah 48 dibagi 2, atau hasilnya itu adalah 24 derajat. Sekarang kita lihat untuk yang Y-nya. Maka kita punya 3Y dikurang 12 sama dengan 45 derajat. Ya, 3Y sama dengan 45 ditambah 12. 3Y sama dengan 57. Sehingga nilai Y-nya adalah 57 dibagi 3, atau nih hasilnya itu adalah 19 derajat. Nah, sehingga kalau kita disuruh menghitung X ditambah Y, jadi gampang nih, hanya 24 ditambah 19. Maka ini hasilnya adalah 43 derajat. Ya, cukup mudah ya. Sekarang, jadi dua buah titik itu bisa menghasilkan sebuah garis ya. Kalau kita punya dua buah titik, kita bisa menghasilkan garis. Kalau kita punya 3 titik atau lebih, nah ini kita bisa menghasilkan yang namanya bangun datar ya. Bergantung nih, bisa segitiga, bisa segi 4. Kalau segitiga, artinya dia dibentuk dari 3 buah titik. Penamaan sebuah bangun juga harus berurutan ya, sama seperti pada segitiga. Jadi kalau di sini kakak punya titik A, punya titik B, titik C, ini harus berurutan nih ya, berurutan. Biasanya sih berlawanan jarum-jam. Pada segitiga di samping dia memiliki 3 buah titik dan 3 buah sudut. Kita punya titik A, kita punya titik B, kita punya titik C. Kemudian kita punya sisi A kecil. A kecil itu selalu di depan sudut A besar, gitu ya. B kecil itu di depan sudut B besar. Dia di depan sini, ya. A kecil ini biasanya BC, ya. Jadi kalau ini sudut A kecil itu garis apa? Garis BC yang tidak ada A-nya. Sudut B kecil berarti AC, C kecil berarti AB, gitu ya. Sifat segitiga itu ada beberapa. Yang pertama, dia memiliki 3 buah titik sudut, dan dia juga memiliki 3 buah sisi. Jumlah 2 buah sisi selalu lebih panjang dari sisi ketiga. Jadi kalau sisi AC ditambahkan BC pasti lebih panjang dari AB. Dapat dari mana nih? Dapat dari gini. Kalau kita punya sebuah garis, ya, di titik A, ini titik B misalnya, di sini titik C. Kalau dia sama dengan, dia hanya sebuah garis lurus. Tapi kalau dia sedikit berbeda, nah nih kalau sedikit sebegini, misalkan C-nya di sini, dia pasti lebih panjang nih kalau dijumlahkan dari si AB, karena ini naik sedikit ya, secara Pythagoras pasti dia lebih panjang. Sehingga pasti AC tambah BC selalu lebih besar dari AB. Yang keempat, di sini sisi terpanjang selalu terletak di depan sudut terbesar. Ya, jadi kalau di segitiga tumpul ini, kakak punya sudut A paling besar, terlihat jelas, maka garis BC inilah garis terpanjangnya. Kemudian jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Yang keenam, jumlah sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Jadi kalau kakak tarik garis ke sini, ini namanya sudut luar segitiga, ini misalnya aja A2. A2 ini ternyata jumlah dari sudut C1 dan B1.
Ya, B1 ditambah C1. Nah, itu sifat-sifatnya. Nah, berdasarkan sifat-sifat tersebut, kita bisa mempunyai beberapa tipe segitiga. Kita bisa golongkan berdasarkan besar sudutnya dan juga besar panjang sisinya. Kalau berdasarkan besar sudutnya, kita punya namanya segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul. Kalau berdasarkan panjang sisinya, kita punya sama kaki, sama sisi, juga segitiga sembarang. Tapi bisa juga dikombinasi. Artinya kita di sini punya segitiga lancip sama kaki. Di sini kakak punya segitiga lancip yang sama sisi. Juga punya segitiga lancip yang sembarang sudutnya, panjang sisinya sembarang. Siku-siku juga bisa siku-siku yang sama kaki, bisa juga siku-siku yang sembarang. Ya, kalau ini kan misalkan 5 cm, 5 cm. Ini bisa saja 3 cm, ini 4 cm. Tapi tentunya tidak mungkin kita membuat suatu segitiga siku-siku yang sama sisi ya. Karena dia harus 60 derajat nih kalau mau sama sisi. Tumpul pun berlaku hal yang sama. Nanti soalnya seperti apa? Berarti kalau soal yang pertama ini biasanya lebih kepada jenis-jenis segitiganya saja. Jadi di bawah ini kita punya segitiga berdasarkan panjang sisinya kecuali yang mana nih? Apakah segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang? Berdasarkan panjang sisinya yang bukan berarti yang A ya. Segitiga siku-siku itu bukan berdasarkan sisi tapi berdasarkan sudut. Yang nomor 2 di bawah ini merupakan jenis segitiga berdasarkan sudutnya kecuali apa nih? Di sini kakak punya segitiga siku-siku sama sisi, lancip, dan tumpul. Oh jelas banget sisi nih. Ada kata-kata sisi ya. Pasti ini yang bukan. Kita coba yang nomor 3. Di sini sebuah segitiga digunting menurut salah satu diagonalnya. Maka terbentuk dua buah segitiga yang sama besar dan ukurannya itu apa ya? Sebuah persegi, jadi persegi. Persegi tentunya mempunyai sisi yang sama, kemudian kita potong. Artinya dia akan mendapatkan sisi yang sama di sini. Di sini siku-siku. Oh, ini berarti sama kaki. Belum tentu yang sini sama ya. Diagonal persegi itu tidak sama dengan sisinya. Maka kita punya siku-siku sama kaki. Karena kan persegi pasti siku-siku di sininya. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang A. Yang ini bukan. Ya. Nggak mungkin sama sisi karena pasti kita sudah menemukan 90 derajat di sini. Nomor 4. Segitiga yang tidak memiliki dua sudut yang sama besar itu segitiga apa? Siku-siku sama kaki. Oh, siku-siku sama kaki. Oh, kalau sama kaki pasti punya dua sudut yang sama besar ya. Salah satu sifatnya. Sama kaki pasti. Ini pasti oke ya. Sama sisi. Nah, dia bilang dua sudut yang sama besar. Kalau dua sudut sama besar, nah berarti kalau si segitiga sama sisi, dia punya tiga sudut sama besar. Tapi dia tetap bisa dikatakan segitiga yang punya dua sudut sama besar. Masih termasuk. Yang tidak itu adalah yang C. Karena sembarang itu kita tidak bisa menentukan sudutnya. Bisa. Anak-anakku semuanya setelah melihat video tadi, kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, maka akan kita bahas pada pertemuan berikutnya minggu depan ya. Dan jangan lupa PR yang harus kalian kerjakan nanti yaitu halaman 204 nomor 1 dan 255 nomor 3 dan 4. Nah, karena waktunya sudah selesai atau sudah habis, maka untuk itu Ibu akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.